Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michelle Waloni dengan NIM 201011030448. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi, Shift B, Matematika 2020. Di sini saya membuat tabel yang di dalamnya ada nomor, nama, NIM, nilai yang berkaitan dengan tugas, UTS, dan UAS. Total nilai, rata-rata, nilai akhir, grade, skala, dan keterangan. Nah, saya mengambil 10 anggota. Anggota ini adalah teman-teman saya yang tergabung dalam kelas Shift B, Matematika 2020, yang mengambil 10 orang. Lalu, di sini ada nilai tugas UTS dan UAS. Nah, total nilai, saat kita ingin mencari total nilai, kita menggunakan formula sum D5 sampai dengan F5. Maksudnya di sini untuk penjumlahan dari nilai tugas UTS, UAS, dan itu adalah total dari tugas UTS dan UAS. Jadi, saat kita ingin menjumlahkannya untuk mencari total nilai, kita menggunakan formula sum D5 sampai dengan F5. Itu akan langsung muncul total dari nilai tugas UAS, tugas UTS dan UAS. Nah, untuk mengotomatiskan agar formulanya terikuti sampai kepada nomor 10 ini, kita bisa langsung memblok. Contohnya seperti ini. Ini saya akan hapus lagi supaya kelihatan. Yang ini. Ini saya lihat lagi. Oke. Sorry, maaf. Seperti ini contohnya. Nah, untuk agar memudahkan kita mencari total nilai, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, di bagian bawah ini, kita dapat jika sudah timbul seperti salib atau tanda salib begitu, kita bisa langsung membloknya, lalu mengikuti kolom yang ingin kita gunakan agar menyamai formulanya tersebut. Ini. Nah, dia akan langsung muncul total dari nilai tugas UTS UAS. Lalu di sini ada rata-rata. Rata-rata rata-rata di sini maksudnya rata-rata dari nilai. Nah, di sini saya menggunakan average, formula average D5 sampai F5. Maksudnya di sini saya akan mencari rata-rata atau karena maksud saya akan mencari nilai rata-rata suatu variabel dari nilai. Ini saya menggunakan average D5 sampai F5. Ini dan muncullah nilai rata-ratanya. Lalu di sini ada nilai akhir. Jadi nilai akhirnya saya menggunakan round. Di mana baiklah, saya menggunakan round, yaitu formulanya round, buka kurung, 30% dikali dengan D5, maksudnya dikali dengan 30% ini dikali dengan nilai tugas, lalu tambah dengan 35% dikali dengan R5 atau nilai UTS, tambah dengan 35% dikali dengan F5. F5 di sini maksudnya nilai UAS. Lalu dia akan muncul nilai akhirnya. Dan begitu seterusnya jika ingin mengotomatiskan agar
Formulanya ini terikuti sampai dengan kepada kolom, contohnya di sini saya sampai nomor 14. Kita hanya perlu membloknya seperti ini. Nah, itu dia nilai akhirnya. Lalu di sini ada grade. Nah, grade ini saya menggunakan formula if. Di mana if ini sebenarnya di sini multi if. Maksud saya multi if, tapi dia juga hampir sama dengan fungsi dengan if, akan tetapi diambil dari dua kondisi. Contoh kasusnya seperti ini. Saya akan membuat grade, yaitu kalau I5, maksudnya ini, I5 itu lebih dari sama dengan 80, maka nilainya A, grade-nya A. Dan jika I5 nilainya lebih dari sama dengan 73, maka grade-nya B+. Jadi kita membuat seperti syarat-syarat agar kita bisa mendapatkan grade-nya. Lalu di sini ada skala. Skalanya saya juga menggunakan formula if dengan rumus atau formulanya if buka kurung J5. Maksudnya di sini J5 yaitu grade-nya. Jika grade-nya A, maka skalanya 4. Sini J5 sama dengan A, maka skalanya 4. Jika lalu if J6 sama dengan B+, maka skalanya 3,5. Di sini seperti yang grade di sini, karena grade-nya B+, maka skalanya 3,5. Itulah. Lalu di sini ada if I6. Maksudnya di sini if I6 ini I6 if J7 sama dengan B, maka skalanya adalah 3. Lalu if J7 sama dengan C+, maka skalanya 2,5. If J7 sama dengan C, maka skalanya 2. If J7 sama dengan D, maka skalanya 1. Dan if J7 sama dengan E, maka skalanya 0. Lalu di sini kita mendapati ada skala yang 4. Lalu ada 3,5. Lalu ada 3. Dan ada 3 orang yang mendapatkan skala 2. Lalu ada 1 orang mendapatkan skala 1. Lalu ada yang 1 orang yang mendapatkan skala 0, lalu ada 2 orang terakhirnya mendapatkan skala 3,5. Dan lalu untuk keterangannya, di sini saya menggunakan keterangan lulus dan tidak lulus. Nah, untuk menggunakan keterangan lulus dan tidak lulus, saya juga menggunakan formula if. Di sini saya memisahkan if I8. Sini juga tidak, bukan I8 juga, maksud saya jika I5 lebih dari sama dengan 55, dia lulus. Tapi jika kurang dari 55, dia tidak lulus. Di sini nilainya lulus karena dia melebihi 55. Dan di sini saya memiliki jumlah akhir. Nah, jumlah akhir ini adalah jumlah dari nilai akhir. Jadi sama seperti untuk menjumlahkan nilai akhir tadi, saya menggunakan sum. Maksud saya
Contohnya seperti saya menjumlahkan total nilai, saya menggunakan formula sum D5 sampai dengan F5. Di sini untuk mendapatkan jumlah nilai akhir, saya memasukkan formula I5, ya, I5 sampai dengan I14. Maka dia akan muncul total dari nilai akhir. Lalu di sini adalah rata-rata nilai akhir. Nah, kita akan mencari nilai rata-rata nilai akhir. Kita menggunakan average I5 sampai I14. Lalu di sini ada nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi ini kita menggunakan volume max. Max yaitu suatu nilai suatu formula yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data ini atau data nilai akhir. Nah, di sini saya mendapatkan nilai 81. Karena yang tertinggi di antara nilai akhir ini adalah nilai 81,0. Lalu nilai terendahnya adalah saya menggunakan formula min atau minimum I5 sampai I14. Mendapatkan 22,5. Nah, lalu ada jumlah nilai akhir mahasiswa dengan grade A. Saya menggunakan formula count if J5 sampai J14 ini sama dengan A. Itu akan karena sesuai juga dengan grade sini, kita bisa lihat kan manual. Nilai grade yang A sini hanya adalah 1 orang. Ya, count if-nya akan otomatis hanya 1 orang. Lalu di sini ada banyak mahasiswa yang lulus. Jika menggunakan formula count if L5 sampai L14 ada 6 orang. 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dengan formulanya. Lalu di sini ada jumlah dari nilai akhir maksudnya jumlah dari skala. Baiklah, itu dulu. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih.